tetapi mengabaikan bahwa ada juga risiko. Orang jahat ini sangat berbahaya. Hati-hati. Kakek dan cucunya kembali ke Shangri-La dengan panik di dalam mobil. Dalam perjalanan keduanya tidak berbicara lagi. Bagaimanapun, pengalaman barusan itu agak terlalu berdarah, dan mereka takut mereka akan mengatakan informasi sensitif untuk didengar oleh pengemudi taksi. Bagaimanapun, pemakaman itu memiliki orang-orang yang meninggal hari ini, dan mereka akan diketahui oleh orang lain besok, dan mungkin sebuah kasus akan segera diajukan untuk diselidiki. Baik kakek maupun cucu tidak ingin melibatkan polisi lagi. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa bawahan Devano, serta dua keturunan muda dari keluarga Hermawan, mulai mengikuti mereka secara diam-diam. Pada saat ini, anak buah Devano sedang menunggu secara rahasia di pintu masuk hotel, menunggu kakek dan cucu kembali, dan kemudian mengulangi perbuatan mereka barusan. Baim Mai tidak tahu, seseorang sudah mengincar mereka sekarang. Taksi berhenti di gerbang Shangri-La dan Baim Mai turun dari mobil dengan bantuan Mai. Segera, kedua orang yang kelelahan itu segera kembali ke kamar untuk beristirahat. Namun, bawahan Devano, serta keturunan keluarga Hermawan, naik mobil dan mengejar taksi dan meninggalkan tempat kejadian. Beberapa menit kemudian, mereka memaksa taksi untuk berhenti di sebuah perempatan. Di antara mereka, anak buah Ishak segera mendatangi jendela taksi, melihat ke arah pengemudi, dan bertanya, apakah ini mobil yang dibawa oleh pria tua dan pria muda itu sekarang? Mungkin, sopir taksi sedikit gugup ketika melihat pengunjung itu tidak baik, dan dia tidak tahu apakah dia harus menjawab dengan jujur. Bawahan Devano melemparkan uang tunai 1 juta langsung melalui jendela dan berkata, kami dari Johan, kamu menjawab dengan jujur, tidak ada yang akan mempermalukanmu, dan 1 juta ini adalah milikmu, hadiahmu. Setelah berbicara, percakapan berbalik dan mengancam, tetapi jika kamu tidak berbicara, atau jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, jangan salahkan kami karena bersikap kasar kepadamu. Aku juga menurunkan plat nomormu, selama aku membiarkan angin bertiup, kamu akan berada di sana di masa depan, kamu hampir tidak dapat bergerak di kota. Jika dia menyebut nama Devano, supir taksi tersebut mungkin tidak mengetahuinya, namun jika dia menyebut nama Johan, tidak ada supir taksi yang tidak mengetahuinya. Bagaimanapun, Johan adalah bos dari seluruh dunia bawah tanah kota, dengan banyak adik laki-laki di bawah tangannya, dan memonopoli banyak industri di sini, terutama klub malam dan bar. Sopir taksi bekerja di tempat-tempat seperti itu setiap hari, dan tentu saja mengetahui hal-hal ini dengan baik. Karena itu, begitu dia mendengar nama Johan, pengemudi itu langsung berkata, kakak, kataku, aku akan berbicara semuanya. Kedua orang itu berada di dalam mobil di sisi jalan dekat Gunung Phoenix. Gunung Phoenix, bawahan Devano mengerutkan kening, tidak ada tempat selain pemakaman Gunung Phoenix kan? Iya, sopir itu berulang kali mengangguk dan berkata, tidak ada orang di dekat sini. Dulu ada sebuah desa kecil yang dibeli oleh pengembang pemakaman Gunung Phoenix dan dipindahkan. Anak buah Devano mengangguk sedikit dan berkata dengan dingin, ingat, jangan beritahu siapapun apa yang terjadi sekarang, apa kau mengerti? Sopir itu dengan cepat berkata, jangan khawatir, aku mengerti. Setelah selesai berbicara, dia membagikan 1 juta dan berkata dengan gugup, saudaraku, kamu harus menyimpan uangnya, aku tidak bisa meminta. Anak buah Devano memarahi, jika kami membiarkanmu memegangnya, kamu bisa menahannya. Mengapa ada begitu banyak omong kosong? Pergi. Pengemudi tidak berani melakukan kesalahan, jadi dia harus menerima uang dan menendang pedal gas. Anak buah Devano buru-buru melaporkan situasi yang terbukti ke Devano, dan Devano juga memberitahu Tama Renza untuk pertama kalinya. Tama Renza juga sedikit terkejut saat mendengar bahwa Baim Mai dan cucunya telah pergi ke Gunung Phoenix.
Dia berpikir sendiri, kedua orang ini datang ke Jakarta untuk menemukanku, tapi apa yang mereka lakukan di Gunung Phoenix pada malam hari? Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia berkata kepada Devano, "Tuan Devano, kamu dapat dengan cepat menyesuaikan pemantauan yang mereka tinggalkan di Shangri-La untuk melihat taksi mana yang mereka tinggalkan saat itu. Kalau begitu pikirkan cara untuk menemukan pengemudi taksi ini secepat mungkin berdasarkan nomor platnya, dan pastikan untuk menanyakan kemana dia akan membawa kedua orang ini. Selain itu, biarkan dia mengingat apa yang dibicarakan dua orang di dalam mobil, dan beritahu aku sebanyak yang dia bisa ingat tentang konten yang relevan, dan buat transkrip dan kirimkan kepadaku." "Oke, Tuan." Devano menyadari bahwa masalahnya mungkin sedikit serius, dan buru-buru mengatur agar bawahannya mengikuti tanaman merambat. Pemantauan di pintu masuk Shangri-La sangat lengkap, dan bisa dikatakan tidak ada cakupan sudut mati dalam 360 derajat. Jadi anak buahnya dengan cepat menemukan nomor plat taksi tersebut melalui video pengawasan. Segera setelah itu, mereka segera menemukan taksi yang sedang menarik pekerjaan di daerah perkotaan melalui sistem penentuan posisi taksi kota. Untuk mencegah supir taksi, Devano secara khusus memindahkan Abner dari Johan, dan memintanya untuk maju dan berbicara dengan supir taksi. Sopir taksi tidak menyangka bahwa dia akan membuat khawatir 4 dewa perang di bawah tangan Johan. Pada saat yang sama, dia terkejut dan ketakutan, dan segera menceritakan kembali semua hal yang dapat dia ingat, 150 dan 10. Baim, Mai dan Mike, kakek dan nenek, membicarakan tentang Carrie ini dalam perjalanan ke Gunung Phoenix. Saat itu, keduanya tidak terlalu peduli dengan supir taksi, lagi pula, mereka tidak membicarakan hal-hal yang dilarang atau sensitif. Baim Mai mereka juga merasa bahwa seorang supir taksi tidak ada hubungannya dengan keluarga Sucipto dan Master Carrie. Tetapi mereka bahkan tidak bermimpi bahwa Tama Renza menemukan pengemudi di sepanjang jalan. Oleh karena itu, pengemudi memberitahu Abner bahwa 2 orang di dalam mobil, satu tua dan satu muda, berbicara tentang Carrie sepanjang jalan. Dia mengatakan bahwa seseorang berbicara tentang pergi ke Gunung Phoenix untuk bertemu dengan orang bernama Carrie, dan dia juga mengatakan sesuatu tentang metafisika. Orang-orang tidak mengerti banyak hal, jadi pengemudi tidak menganggapnya terlalu serius. Ketika kata-kata ini sampai ke telinga Tama Renza, pertama-tama dia menemukan tanda tanya di benaknya. "Carrie, aku sudah lama berada di Jakarta. Aku belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Mungkinkah dia juga datang dari luar?" Memikirkan hal ini, dia menelepon Carlen Lai lagi. Begitu telepon terhubung, dia berkata dengan sopan, "Maaf, Tuan Carlen, aku masih memiliki sesuatu yang lain, dan aku ingin menanyakannya kepadamu." Carlen Lai tersenyum dan berkata, "Tuan muda, kamu dapat bertanya apa saja. Saya akan berbagi jika aku tahu sesuatu." Tama Renza bertanya, "Aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengar tentang seseorang yang bernama Carrie?" "Carrie?" Suara Carlen tiba-tiba meningkat hampir 1 oktav, berkata, "Bagaimana Tuan bisa berhubungan dengan orang ini?" Tama Renza mengerutkan kening dan bertanya, "Tuan Carlen, apakah kamu kenal dia?" Orang tua itu menjawab dengan jujur, "Aku tidak bisa berbicara tentang mengenalnya, tapi orang ini sudah lama terkenal. Pada dasarnya, dia dikenal di kalangan metafisika Feng Shui di luar negeri." "Oh," Tama Renza bertanya dengan rasa ingin tahu, "apa latar belakang orang ini?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.